Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Fsit Kusadi yang terus mengikuti perkembangan. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat tutorial yang tadinya mau saya buat streamingnya karena ada kendala, maka saya buat video tutorialnya. Dalam kedepannya mudah-mudahan untuk fitur user setting ini tetap dipertahankan oleh Fsit. Karena apa? Karena ini sangat berguna sekali untuk kita membuat atribut atau membuat identitas untuk membedakan antara user satu dengan user lain, maupun level pelevelan dalam suatu organisasi ataupun dalam membedakan akses antara user dengan level tertentu dengan yang lainnya. Oke, langsung saja tutorial kali ini. Tentu sebelumnya kita harus menyiapkan tabelnya terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini karena kita tidak terlalu banyak yang akan kita lakukan, kita hanya akan fokus pada pembuatan user setting, pada pembuatan sistem login yang kita buat seaman mungkin, se-safety mungkin. Oleh karena itu ikutin channel ini sampai akhir, karena tiap-tiap partnya ini sangat penting. Jadi jangan sampai Anda tidak berhasil membuat user setting karena meninggalkan beberapa hal yang akan saya sampaikan. Oke, tentu untuk user login atau sistem login ini sendiri biasanya kita mempunyai dua pengaman, yaitu username dan password. Untuk penamaannya sengaja saya buat berbeda untuk bahasa di database dan juga bahasa untuk user, yaitu di aplikasinya nanti. Jadi di aplikasinya nanti untuk user ID ini kita namakan dengan username, sedangkan pas ini untuk password. Untuk nama dan level kita samain saja. Oke, langsung saja. Kita sudah punya user ID 4 kolom dan 1 tabel dan beberapa dummy data. Kita langsung saja membuat aplikasinya. Pertama, langsung saja ke fsit.com, lalu menuju ke My Apps, dan langsung saja kita klik tanda plus di sini. Kemudian mulai dengan data kita yang sudah kita miliki, yang spreadsheet tadi. Kita namain misalnya login. Ini opsional, bisa di skip. Kemudian kita harus memilih data. Kemudian kita akan diarahkan ke drive kita, di mana kita meletakkan data yang mau kita gunakan untuk membuat aplikasi ini. Kita tunggu sampai datanya terupload. Dan biasanya jika Anda memiliki banyak tabel, maka hanya tabel yang paling kiri yang pertama kali akan diimport oleh Fsit secara default. Oke, kita lihat kita sudah masuk ke halaman Fsit Editor. Di dalam Fsit Editor ini
kita di sini ada preview untuk tampilan aplikasinya, lalu kita bisa melihat menu-menu untuk membuat atau merancang aplikasi kita. Di sini kita punya tabel user, aksesnya masih full, lalu kita punya kolom. Langkah-langkah pertama kita harus men-setting kolom-kolomnya. Jika kolom-kolomnya sudah kita setting, maka kita akan menuju ke langkah-langkah berikutnya. Karena ini video singkat, saya langsung saja. Jadi untuk user ID-nya adalah username, biar user yang akan mengisi atau menentukan username-nya tanpa kita memberikan initial value. Jadi kita kosongin saja initial value-nya. Lalu jika kita punya preview kayak gini, ini di sini belum ada apa-apanya, jadi belum ada sistem login. Oleh karenanya kita harus mengaktifkan sistem login ini. Cara mengaktifkannya adalah kita harus mengklik kolom-kolom yang akan kita pakai. Di sini kita memiliki 4 kolom, jadi kita mau mengaktifkan 4 kolom. Tidak harus 4 kolom, tetapi di sini kita coba untuk membuat 4 kolom karena 4-4-nya saya kira penting. Lalu kita bisa kasih nama-nama dulu. Misalnya ini username, itu nanti perbandingannya dengan user ID, lalu password, lalu nama dan level. Lalu untuk setting di sini kita juga harus sesuaikan dengan setting-setting yang ada di sini tadi, tipe-tipenya. Jadi tipenya semuanya teks, maka di sini juga kita ganti semua dengan tipe teks. Tipenya teks. Lalu kita save terlebih dahulu. Kita sudah save, artinya kita sudah punya kolom-kolom virtual yang nilai-nilainya bebas kita gunakan di bagian manapun dari AppSheet kita. Nah, di sini sudah muncul, tadi belum ada setting ini. Kalau kita klik, maka akan muncul 4 kolom yang sudah kita aktifkan tadi. Jadi begitu cara mengaktifkannya, jangan sampai terlewat karena ini sangat penting. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat pengamanan sistem login. Bagaimana sistem login itu aman untuk sistem aplikasi kita. Oke, yang pertama tentu yang kita pikirkan adalah orang-orang yang login adalah orang-orang yang sudah melakukan pendaftaran sebelumnya. Jadi kalau orang belum melakukan pendaftaran, maka otomatis dia tidak bisa melakukan login. Karena kita pinginnya orang yang login adalah orang yang ada di sini, orang yang sudah terdaftar di sini, kita harus memanggilnya dengan sebuah rumus atau memvalidasinya. Makanya kita membuka valid if. Valid if ini adalah fungsinya untuk memvalidasi bahwasanya apa yang diinput pada kolom ini sesuai dengan apa yang kita syaratkan. Kita mensyaratkannya bahwasanya yang diketik di sini itu harus berada pada list yang ada pada ini adalah penulisan
hal yang diinput pada kolom username. Kolom ini ya, kolom ini kan kita namain tadi username. Jadi apa yang kita ketikkan pada kolom ini itu harus sesuai dengan salah satu daftar pada tabel user pada kolom user ID, pada kolom user ID. Artinya kalau dia tidak ada di daftar tabel user kemudian kolom user ID, maka dia tidak valid. Oke, lanjut kita save terlebih dahulu. Di sini sudah ada dropdownnya, tetapi ini tentu tidak aman. Karena apa? Karena orang lain tahu username orang yang lainnya. Jadi itu tidak kita inginkan. Jadi username sama password yang tahu ya hanya orang per orang. Orang lain tidak boleh tahu, termasuk username-nya mau kita amanin. Oleh karenanya kita tidak ingin daftar ini muncul. Caranya kita menambahkan satu script lagi. Karena menambah satu script, maka kita perlu menambahkan rumus N. Kita tambah rumus yaitu is not blank, jadi tidak boleh kosong kolom ini. Lalu di sini kita dapat warning bahwasanya tanda kurungnya kurang satu. Kita kasih tanda kurung, lalu kita simpan jika sudah muncul hijau. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah hilang. Lalu kita ketikkan Adi ada dalam daftar ini. Coba kita ketikkan hal lain, dia tidak bisa. Jadi DSA dia belum ada pada list user ID, jadi dia tidak bisa. Oleh karenanya kita bisa mengubah yang this entry is invalid ini dengan kata-kata yang kita inginkan. Misalnya kita kasih keterangan username tidak ditemukan. Oke, kita done, kita save. Kita lihat jika username tidak ditemukan, maka di sini keterangannya sudah berganti, username tidak ditemukan. Oke, kita sudah buat validasi untuk di username. Lalu langkah selanjutnya untuk membuat pengamanan selanjutnya adalah kita dengan menggunakan password. Hal yang penting yang perlu saya sampaikan di sini, kita juga membuat username yang unik.
username yang unik, yang mana ini tidak bisa ditampilkan apabila atau tidak bisa diinput apabila diketikkan username yang sama. Jadi satu orang memiliki username yang identik, tidak mungkin sama username-nya dengan user yang lain atau pengguna yang lain. Oleh karenanya kita menaruh key-nya berada di user ID. Ini cara yang paling mudah untuk memastikan bahwasannya username ini tidak ada yang sama. Ketika sama, maka akan tertolak. Oleh karenanya kita menaruh key-nya pada user ID. Jika kita ketikkan Adi, maka tidak akan bisa disimpan karena sudah ada. Oke, kita lanjut ke password. Kenapa saya menjelaskan itu? Karena berhubungan dengan validasi yang berikutnya. Validasi yang berikutnya adalah password. Kita harus memastikan bahwasanya password ini itu harus sama dengan nilai password yang ada di kolom pass. Jadi kalau Adi ya passwordnya 000, kalau Nia ya 001, Dewa 002, dan seterusnya. Kita lookupnya berdasarkan username. Kenapa username? Karena tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya username ini tidak mungkin ada yang sama karena kita taruh primary key-nya pada kolom user ID ini. Jadi ini tidak mungkin ada yang sama atau semuanya unik. Maka kita bisa mencarinya dari sini. Username, lalu dicari dari tabel user, kemudian tabel yang kolom yang untuk perbandingannya adalah kolom user ID. Lalu kita mau mencari nilai dari kolom pass. Kita save, lalu kita buat jika tidak valid komentarnya apa. Kita buat komentarnya misalnya password Anda salah. Lalu kita save. Kita akan coba misalnya Adi, kita kasih password 001, maka ada keterangan password Anda salah. Oke, saya akan menunjukkan untuk langkah selanjutnya bagaimana kita membuat sistem login yang lebih aman. Saya perlu membuka ini karena agar tidak teristart. Artinya ketika kita sudah login, ya dia akan login. Misalnya kita login di Adi, lalu passwordnya 003 kali, lalu kita save. Ternyata setelah kita save itu, ID dan username dan password itu dia tetap tertampil.
Ini tentu tidak aman jika aplikasi kita digunakan di satu perangkat yang mana perangkat ini diakses oleh user lain. Dalam arti, semisal kita gunakan aplikasi kita untuk melakukan input data di kantor, sedangkan adminnya ada beberapa orang dan dia bisa mengakses dari perangkat mana saja dengan aplikasi yang sama, tentu orang user satu dengan user lain bisa melihat jika dia semisalnya si Adi, lalu kemudian si Dewa mau login, ya dia buka setting lagi kan, buka setting, lalu dia bisa melihat username sama passwordnya si Adi. Tentu ini tidak kita inginkan, makanya kita membuat langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yang terpenting adalah kita harus mengaktifkan reset on edit. Langsung saja kita aktifkan di semuanya. Lalu kita save. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini kosong. Di sini kita tidak tahu ini kita sedang login atau tidak. Oke, kita kasih penanda dulu biar kita ketahuan kita sedang login atau tidak. Kita buat slice yang kita gunakan si user setting ini, sistem login ini kita gunakan untuk membuat akses yang sederhana. Ini juga menunjukkan salah satu fungsi dari user setting. Jadi kita misalnya orang hanya bisa melihat data yang dia miliki saja. Jadi katakanlah akun saya, tabelnya user karena kita cuma punya satu, lalu yang kita bandingkan adalah user kolom user ID. User ID-nya itu karena user ID adalah user ID yang identik, maka kita perlu pakai kolom user ID ini sebagai memfilter. Jika user ID tidak identik, Anda harus menambahkan parameter yang lain. Misalnya yang identik berarti username sama password. Maka Anda harus menambahkan script dengan n. Tetapi karena kita taruh primary key-nya di kolom user ID, maka kita cukup satu saja user ID. Kita perbandingkan antara user ID-nya dengan nilai yang ada di kolom user setting username. Ingat tadi bahwasanya kita validasi bahwasanya username itu harus nilai salah satu dari daftar yang ada di kolom user ID. Jadi kita sudah nyambung di sini. Kita save, lalu kita lihat di sini. Kita harus mengganti dari for this datanya itu dengan apa yang kita slicekan tadi. Lalu kita coba ubah jadi table saja,
biar tampilannya semuanya tampil, lalu kita save. Kita mau melihat login dan logout, posisi login dan logout. Kita refresh dulu. Nah, di sini hanya tinggal satu data aja. Yang tadinya ada 4 tertampil, sekarang hanya ada 1. Artinya ini yang sedang login adalah si Adi. Coba kita logout. Cara logout adalah kita harus mengkosongkan semua kolom, karena kita sudah mengaktifkan reset on editnya tadi. Kita tidak perlu delete secara manual. Kita tinggal save, lalu daftar usernya sudah tidak kelihatan. Karena apa? Karena tidak ada yang cocok nilai di user setting dengan nilai yang ada di tabel. Karena user settingnya kosong, maka daftar yang di sini juga kosong. Oke, kita coba login pakai akun yang lain. 001, kita save, maka sudah berganti jadi ini ya. Lalu apa yang terjadi jika kita mengetikkan hanya username saja? Dan ternyata tetap bisa login dan valid. Tentu ini tidak kita inginkan. Kita inginnya ya username sama password harus valid. Jika username-nya diketahui orang lain, minimal passwordnya tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kita punya 2 pengamanan, tidak cuma 1 pengamanan. Makanya kita harus menambahkan script lagi di username ini, karena scriptnya jika ditaruh di passwordnya itu tidak bekerja. Oleh karenanya kita harus menaruhnya di username. Kita tambahin syaratnya. Kita tambahin coba di belakang. Berarti selain 2 syarat yang tadi, kita menambahkan tidak boleh kosong juga untuk kolom passwordnya. Password kolomnya harus terisi. Ini jika Anda menginginkan suatu data yang identik tetapi menaruh key-nya di tempat lain, ini juga bisa kita gunakan untuk validasi. Cara validasi seperti ini. Jadi validasi dari nilai pada kolom yang lain. Nanti mungkin akan kita sampaikan di video-video selanjutnya. Lalu kita save, kita coba. Kita masuk ke Adi lagi coba. Lalu kita save, langsung username tidak ditemukan. Tentu username-nya sudah valid. Username-nya valid. Tetapi warningnya kenapa username tidak valid? Oleh karenanya kita buat announcement atau warning invalidnya itu kita tambahi sedikit rumus. Oke, kita copy lagi yang ini karena rumusnya masih menyangkut ini. Kita gunakan rumus if.
kita urutkan seperti ini, karena memang urutan kolomnya adalah kolom username dahulu, jadi kita validasi yang atas dulu. Jika username-nya itu tidak dalam daftar, maka username tidak ditemukan. Tapi jika passwordnya kosong, maka kita kasih keterangan silahkan isi password Anda. Lalu kita kasih kurung tutup. Kita save. Lalu kita save perubahannya. Lalu kita coba untuk login. Kita login. Username tidak ditemukan. Oh, kita salah di sini. Jadi kita harus dalam membuat script ini kita harus menambahkan bahwasanya ini yang nilai invalidnya. Kalau tadi di atas kan nilai validnya, valid yang ditaruh di valid if, yang ditaruh di error message tentu kita harus nilai yang invalidnya. Jika validnya itu dia harus ada di daftar, maka nilai invalidnya harus dia tidak ada di daftar. Dan jika dia tidak boleh kosong, maka nilai invalidnya sebaliknya, jika kosong. Kita coba. Silahkan isi password. Sudah tidak, username tidak ditemukan. Jika username-nya itu salah, maka di sini komentarnya username tidak ditemukan. Jika username ditemukan tapi passwordnya belum diisi, maka komentarnya akan berubah. Silahkan isi password Anda. Misalnya kita isi, maka sudah valid dan login sebagai user ID-nya Dewa. Lalu kita isi yang selanjutnya. Ini mudah saja. Jadi ini kita copy saja agar mempersingkat kerja kita, karena ini dipakai terus. Kita menginginkan bahwasanya nama dan level ini muncul setelah kita mengisi password dengan benar, maka di show if nya itu kita copy paste aja script yang ada di valid if pada kolom password. Kita save. Sama di kolom level, show if nya juga kita isi jika dimunculkan jika sudah benar passwordnya, password yang diisi sudah benar. Oke, lalu kita mengisi nilai namanya ini adalah karena kita sudah punya data bahwasanya user ID ini adalah sebagai kunci dari sebuah baris data ini, maka ID ini kita bisa melookupkan nilai password, begitu juga nama dan admin. Oleh karenanya rumusnya cukup kita buang passwordnya, kemudian kita ganti namanya sama dengan nama yang ada di penamaan kolom pada spreadsheet. Nah,
nama. Begitu juga untuk di level. Tidak, kita copy paste saja. Kita ganti saja dengan level. Lalu kita save. Nah, tinggal 2 kolom yang tertampil. Nah, sudah muncul setelah passwordnya benar. Jika passwordnya belum benar, maka tidak akan tertampil. Oke, saya kira cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan bunyikan tanda lonceng untuk tetap mengikuti update-update informasi mengenai FSID tutorial-tutorial maupun demo-demo aplikasi serta sampel aplikasi yang akan rutin saya update. Pada tutorial kali ini dapat saya ringkas. Langkah-langkah untuk membuat user setting adalah kita membuat tabel untuk user yang tentunya jika kita menginginkan 2 pengamanan, kita harus mengaktifkan 2 pengamanan ini, user name dan password. Lalu kita mengaktifkan user setting. Ikuti langkah-langkah dengan validasinya. Kuncinya adalah di validasi untuk menentukan keamanan dari sistem login kita, sehingga aplikasi kita terproteksi dari pihak-pihak yang memang tidak kita inginkan bisa mengakses aplikasi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.